Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di live streaming kita bersama IMSA. Kali ini kita ada di Tarhib Ramadan 1439 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita alhamdulillah semua, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan rezekinya yang banyak, yang melimpah, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kita semua harus mengucapkan salawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Jadi kali ini alhamdulillah kita akan melakukan Tarhib Ramadan kita dengan materi kita kali ini, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan inspirasi dalam kepemimpinan. Jadi ini memang benar-benar materi yang bagus sekali kita pelajari, karena materi kepemimpinan ini sangat penting, apalagi udah menuju ke Ramadan nanti. Kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, kita harus bisa menjaga diri seperti itu. Dan kepemimpinan dari Rasulullah ini udah kepemimpinan yang udah paling benar, yang udah paling terbukti kebenarannya gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Dan kali ini acara kita kolaborasi antara Radio IMSA sendiri dan juga dengan PKPU, dan juga ada grup-grup lagi yang dengan IMSA, ada IMSIS, dan ada juga IMSA Care, dan banyak lagi insya Allah. Dan acara ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Saiful Bahri MA. Dan alhamdulillah ini. Dan sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga setelah dari materi kita ini, kita ada kuis yang akan kita selenggarakan dengan linknya setelah dari akhir dari acara ini. Jadi ada kuis Tarhib Ramadan, dan kuisnya ini sahabat semua bisa berpartisipasi, dan pastinya kuis ini ada hadiahnya juga. Jadi sangat menarik sekali nih. Alhamdulillah. Ini sepertinya kita udah terhubung nih dengan Ustadz ini, Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Ustaz? Oke. Alhamdulillah. Gimana apa kabarnya Ustaz? Gimana nih Jakarta sekarang cuacanya Ustaz di pagi ini? Alhamdulillah. Pagi cerah. Pagi cerah ya. Alhamdulillah. Iya, ini benar-benar nih live stream kita nih udah ditunggu-tunggu banget nih sama semua jemaah yang ada di Amerika Ustaz. Dan juga ini sebelum kita kan perkenalan kita melalui live stream segini. Jadi insya Allah nanti kita juga pertemuan melalui online ya Ustadz ya. Insya Allah kalau kita diberikan rezeki lagi. Insya Allah. Oke. Ya sahabat-sahabat semua, sebelum kita melanjutkan materi kita mengenai Tarhib Ramadan ini, saya ada baiknya saya meminta izin dulu sama Ustadz. Saya mau membacakan kurikulum vitae dari Ustadz. Boleh Ustadz ya? Oke. Karena kita tak kenal maka tak sayang Ustadz. Kalau tak sayang kita nggak bisa menyerap lagi ilmunya. Jadi mudah-mudahan nih saya bacain supaya sahabat-sahabat semua makin sayang nih Ustadz. Insya Allah. Ustadz namanya Ustadz Saiful Bahri. Jadi Ustadz sekarang bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di Kalibata. Setelah Ustadz menamatkan dari MAPK MAN 1 Surakarta, Ustadz langsung melanjutkan di Universitas Al-Azhar di Fakultas Usuluddin Kairo S1-nya, dan melanjutkan lagi sama di Universitas Al-Azhar di Diploma S2 di Tafsir Al-Quran Universitas Kairo juga. Dan alhamdulillah juga melanjutkan lagi di program magisternya S2 di universitas yang sama di Al-Azhar Kairo di jurusan Magister Tafsir Al-Quran. Dan terakhir Ustadz melanjutkan di program PhD-nya di universitas yang sama di Universitas Kairo S3. Alhamdulillah. Jadi kita mendapatkan sumber yang sebenar-benarnya nih. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti jangan lupa di akhir dari acara kita ada sesi juga, sesi tanya jawab. Jadi coba dicatat semuanya apa materi kita, dan kita juga ada quiz setelah ini.
Insya Allah. Dan Ustadz juga sekarang beraktivitas di safari dakwah dan seminar penelitian ini banyak ini alhamdulillahnya di berbagai negara. Saya bacakan satu-satu negaranya, ada dari Eropa, dari Asia, dan juga ada dari, mudah-mudahan nanti kita bertemu di Amerika juga, insya Allah. Dan juga Ustadz sekarang lagi juga diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi Seni Budaya Islam di MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Ustadz sebagai dosen di berbagai macam universitas di sini. Ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen di Al-Azhar Indonesia, dosen di Anak Nu'ami Jakarta, dosen pasca sarjana di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang saya paling ini yang mau saya berikan garis besar di sini, ternyata Ustadz memang banyak membuatkan karya tulis juga di sini. Saya juga udah baca banyak itu blognya Ustadz di WordPress Ustadz, jadi bagus banget. Kalau teman-teman bisa langsung masuk nanti di blog WordPress-nya, bisa kita kasih juga linknya. Jadi karya tulis sudah banyak juga. Jadi insya Allah tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, ya sabar Rodimsa, mari kita mendengarkan ceramah dari Ustadz kita. Tempat dan waktu saya persilakan Ustadz, insya Allah. Koneksinya putus ya? Iya, salah putus. Halo? Ya, silakan Ustadz. Putus ya? Nah, mungkin kebetulan nih, mungkin kita ada ini ya. Ini kan memang ini live stream langsung live kita sekarang, jadi kita harus bersabar sedikit. Nah, alhamdulillah sudah kelihatan Ustadz, insya Allah. Silakan Ustadz. Dan saya juga sebelum kita masuk ke materi, waktu kita masih ada ini belum materi, Ustadz lagi mempersiapkan. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sekarang ada di live stream kita, ada di Facebook Radio IMSA, dan juga kita bisa masuk juga ke YouTube kita, ada di YouTube PKPU di sini. Jadi sahabat Radio IMSA sekarang memang udah masuk era digital sekarang, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin Ustadz sudah bagus ya. udah bersiap. Ini saya coba pakai seluler saya. Udah dimatiin wifi-nya. Tapi ini udah dimatikan. Coba pakai punya Ustadz lagi. Ya, sembari kita menunggu, oke. Jadi sekali lagi saya mau memberikan informasi. Jadi di Tarhib Ramadan 1439 Hijriah ini, jadi IMSA dan PKPU dan juga tentunya Radio IMSA ini banyak banget acara di bulan Ramadan ini. Jadi sebelum memasuki Ramadan kita ada acara yang namanya Tarhib Ramadan. Jadi itu adalah persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Persiapan ini salah satunya kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Saiful Bahri. Nah, ini ceramah sangat menarik sekali. Saya ulangi lagi, dengan materi Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan inspirasi dalam kepemimpinan. Dan tak lupa juga sahabat-sahabat semua, kita di sini ada kuis setelah dari ceramah kita kali ini. Jadi kuisnya itu kuis Tarhib Ramadan. Linknya itu bakalan kita sebar insya Allah. Sambil menunggu Ustadz juga kita cerita. Jadi linknya akan kita sebar di Facebook Radio IMSA. Dan ada juga di langsung di Facebook ini sekarang ada di kolom komen. Jadi sahabat-sahabat semua bisa langsung nanti mengetahui linknya, nanti langsung diklik. Dan nggak lupa juga ada kuis, ada hadiah yang menarik juga. Nah, tadi saya udah dapat bocoran dari panitia, ternyata kuisnya ini dapatkan ada hadiah yang budgetnya luar biasa juga. Dan saya ini sebenarnya kepengen juga ikutan nih, alhamdulillah. Sepertinya kita sudah terhubung lagi sama Ustadz, alhamdulillah Ustadz.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Agak mundur bisa. Ya, bisa. Suara udah jelas ya? Suara jelas insya Allah. Ini jelas ini. Cuman videonya. Oke. Sebentar. Ya, nah ini Ustaz Dr. Saiful Bahri ini sekarang kita pertemuan offline seperti dulu. Jadi nanti insya Allah Ustadz juga bakalan safari dakwah juga. Nanti ada safari dakwah keliling Amerika. Jadi kita mengenal lagi lebih dekat offline. Nanti kita bakalan kopi darat lagi dengan Ustadz. Mudah-mudahan. Insya Allah sekarang masih dipersiapkan. Ya, sudah siap? Ya. Saya siap insya Allah. Oke Ustadz, insya Allah ya tempat dan waktu dipersilakan Ustadz insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bil Qur'an wa akramana bil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Para pemirsa Radio IMSA dimanapun Anda berada, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan segala nikmat bagi kita, siapa saja di antara hamba-hambanya, baik yang beriman ataupun tidak, yang taat ataupun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita ada sedikit kesalahan teknis, bukan kesalahan teknis. Jadi ini kita kepada Allah, alhamdulillah. Siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan menjadi yang terbaik. Malaikatnya menjadi malaikat terbaik. Nabinya, Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang terbaik, makhluk yang terbaik. Malam yang dijadikan fasilitas turunnya Al-Quran menjadi malam yang terbaik. Lalu malam itu kita tidak bisa membayangkan betapa luar biasa Allah nilai lebih baik dari 1000 bulan. Secara perbandingan linguistik, satu malam harusnya dibandingkannya dengan malam supaya equal. Tapi di sini satu malam dibandingkan dengan komunitas bulan, yang artinya siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mengalahkan bukan 1000 orang tetapi 1000 komunitas. Dan bulan diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, kemuliaannya luar biasa karena ibadahnya, nilai kebaikannya dilipat gandakan. Menang misalnya musabaqah hifz dengannya akan sangat dibanggakan. Karena itulah kita akan membahas secara spesifik inspirasi-inspirasi dari Al-Quran. Ada 2 tema pokok yang akan kita bahas, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari beliau. Nanti kita akan membahas bagaimana Al-Quran membahas beliau. Lalu yang kedua, inspirasi kepemimpinan yang akan kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat di slide yang pertama, menariknya adalah ternyata Nabi Muhammad SAW sekalipun menjadi manusia yang termulia, bersentuhan dengan Al-Quran, tetapi justru nama secara letterlek Muhammadun itu justru sedikit. Ini terkait dengan misi risalah dan kenabian. Jadi kita sebut, bahkan beliau tidak pernah dipanggil dengan kata-kata ya Muhammad, tetapi dipanggilnya adalah ya ayuhan nabi dan ya ayuhan rasul. Ya ayuhan nabi, kita bisa lihat di dalam slide itu bahwa ya ayuhan nabi itu diulang sebanyak 3
13 kali, ya ayuhan nabi, kemudian ya ayuhan rasul hanya diulang 2 kali. Sementara kata Muhammad hanya diulang 4 kali. Nah, di slide yang ya ayuhan nabi, mungkin nanti dalam pertemuan yang lain kita akan membahas, itu ada 13 kali. Kalau disebut ya ayuhan nabi itu berkonsekuensi hukum. Karena ya ayuhan nabi, misalnya, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kafir di kamar Zainab binti Jahash, kemudian disuguhi madu, tersisa di mulutnya ada juga ya ayuhan nabi di sini, misalnya harridil mu'minina 'alal qital. Disuruh seseorang untuk memerangi orang-orang munafik dan kafir. Ingat ya, qital itu memerangi, bukan al-qatl. Kalau al-qatl membunuh, al-qital itu memerangi, dan konotasi memerangi itu tidak harus qatl. Karena memerangi itu juga bisa memerangi, berkompetisi dengan mereka di sosial media, berkompetisi dengan mereka secara politis, berkompetisi dengan mereka di dunia ekonomi dan sebagainya. Dan memerangi itu kan konsepnya luas. Lalu ada juga kalau kita sebut ya, karena di situ kalau bisa diperlihatkan slide yang tentang ya ayuhan nabi itu ada 13 kali yang berkenaan dengan Al-Anfal, harta rampasan perang. Karena memang rampasan perang itu kalau di surat Al-Anfal ditanyakan di ayat 1 dan baru dijawab di ayat ke-41. Karena kalau orang membagi-bagi harta itu teknis. Tapi ketika seseorang menanya bagian saya berapa, saya dapat berapa, nah itu pertanyaan itu muncul dari satu fenomena. Maka Allah ingin menyelesaikan di ayat kedua hingga ayat ke-40. Nah, nanti setelah pembagian harta rampasan perang yang Allah Subhanahu wa taala sebut di surat Al-Anfal itu, Allah ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya berjihadnya umat Islam itu bukan untuk mendapatkan Al-Anfal, tetapi adalah untuk mengikuti Allah di ayat 64. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi ikutilah Allah, cukup ikuti Allah dan bersama orang-orang yang beriman. Nanti juga memerangi di dalam konteks peperangan ini, peperangan yang dalam artian besar, bukan hanya peperangan fisik, itu adalah untuk fisabilillah. Lalu di ayat-ayat yang lain, saya nanti silahkan bisa di-share itu slide-nya, yang memerlukan nanti bisa menghubungi IMSA, ditadaburi sendiri, karena luar biasa. Berarti ketika disebut sebagai ya ayuhan nabi, karena beliau panutan. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nanti konsepnya adalah konsep kepemimpinan beliau sebagai seorang pemimpin umat Islam. Nanti kita akan di belakang setelah penyebutan ini akan kita bahas tentang konsep dan inspirasi kepemimpinan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika membicarakan tentang ya ayuhar rasul, karena hanya disebut 2 kali dan dua-duanya di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan. Ketika ya ayuhar rasul la yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Janganlah engkau bersedih dengan orang-orang yang cepat kembali kepada kekufuran. Padahal tadinya sudah menyatakan Islam, tapi karena komunitas, karena memang tabiat mereka, akhirnya mereka ini menjadi kufur. Nah, ini nggak usah sedih. Tugas kamu itu cukup menyampaikan. Itu di ayat 67 dikuatkan bahwa tugasnya adalah tablighur risalah, menyampaikan. Adapun konsekuensi mereka itu wajar dan tidak perlu dipikirkan. Seandainya engkau bersedih dengan kematian pamanmu, itu juga membuat kesedihan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai di hasilnya bahwa Abu Thalib itu tidak beriman. Tetapi Allah lihat di dalam Al-Quran beberapa kali diulang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Jadi sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama. Tapi bagi Anda Muhammad, bagi kamu Muhammad yang berdakwah tidak sama. Bagi kamu yang berdakwah itu nilainya dianggap berbeda. Karena dakwah hari ini berbeda dengan dakwah keesokan harinya.
Konsekuensi bisa sama, tetapi hasilnya yang sama, tetapi usahanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan misalnya dengan para nabi. Para nabi itu disebut dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Hud. Yang paling banyak disebut adalah ya Musa. Itu disebut dengan nama. Kenapa? Karena ini adalah sabilil hikayah. Karena nantinya dalam dimensi kemukjizatan Al-Quran, kita akan membahas di lain waktu tentunya bagaimana Allah ingin memvisualisasikan para nabi itu. Makanya disebutlah di situ seolah-olah Allah berinteraksi, ngomong langsung dengan Adam, dengan Musa, dengan Nuh gitu. Itu ala sabilil hikayah, kita bisa memvisualisasikan bagaimana Musa mendapatkan mandat untuk berdakwah, mendakwahi ayah angkatnya, mendakwahi orang yang berjasa padanya. Dan itu berat karena nanti dia akan tertekan secara psikis. Nah ini kisah-kisah itu diunduh oleh Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai panutan. Makanya nanti ketika Allah memanggil, tidak ada sekalipun Allah memanggil ya Muhammad. Karena itu adalah jenis konsekuensinya lain. Karena kalau untuk Nabi Muhammad SAW Allah ingin memberlakukan lain. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran yang 4 kali itu, sebelum nama Muhammad, itu ada satu disebut nama Ahmad. Karena akar katanya itu dari Hamidah Yahmadu, memuji. Nah, memuji, orang yang memuji namanya Hamid. Orang yang terpuji namanya Mahmud. Ya. Dan Ahmad adalah orang yang sangat banyak memuji Allah. Karena itulah di dalam surat Shaf, Nabi Isa mengatakan, nanti akan datang orang setelahku min ba'di, ismuhu Ahmad. Seolah-olah Nabi Isa ingin mengatakan, orang yang datang setelahku adalah orang yang lebih sering, lebih baik, kualitasnya di atasku di dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dalam ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak disebut itu Muhammad. Dan karena nama beliau juga Muhammad, Muhammad itu adalah mengumpulkan Hamid, orang yang memuji, sekaligus Mahmud, yaitu orang yang terpuji. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang memuji Allah sebaik-baik orang dan sebaik-baik orang yang terpuji karena sifatnya yang luar biasa. Nah, mari kita lihat di 4 tempat itu. Yang pertama di ayat 144. Masya Allah. Ayat 144 itu kalau bagi secara personal berat bagi para sahabat. Karena ini nanti ada kaitannya dengan kondisi di saat turunnya ayat ini. Bahkan pada saat betul-betul secara physically Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu Umar sampai mencabut pedang. Lalu Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku penggal lehernya. Dia keliling kota. Lalu kemudian tiba saatnya beliau berpapasan dan bertemu dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar bacakan ayat ini. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ini ayat sudah turun lama. Ketika dibacakan oleh Abu Bakar, pedang Umar terjatuh. Umar merasa, Abu Bakar, ayat ini sudah turun lama. Mengapa saya seolah baru merasakan sekarang? Padahal Umar kemudian mengatakan, tidakkah ingat engkau Abu Bakar? Bagaimana Rasul SAW saat itu sedang berkecamuk perang Uhud. Ceritanya tidak saya ulang. Singkat cerita, yang tadinya sudah hampir menang, karena ada beberapa orang tidak mau mendengar Rasulullah SAW, lebih memilih ikut turun, maka yang terjadi, mereka menjadi sasaran tembak pasukan Khalid bin Walid yang tadi dikira mundur, ternyata itu siasat saja. Lalu Rasulullah SAW menjadi bulan-bulanan dan nyaris terbunuh, ditarik dan disembunyikan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya. Lalu muncul isu yang viral bahwa Nabi Muhammad SAW mati. Muhammad mati, Muhammad mati. Lalu kemudian
Allah Subhanahu wa taala ketika selamatkan Nabi Muhammad dan umat Islam, karena beliau disuruh oleh Allah untuk memunculkan diri, menampakkan diri, mentalitas umat Islam kembali lagi, turunlah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya juga ada rasul yang sudah mati, sudah meninggal dunia secara fisik dan berganti risalah. Nabi Muhammad SAW juga nanti akan seperti itu. Afa immata au qutilan qalabtum. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh di dalam peperangan ini, kalian akan kembali? Maka disitulah. Iya. Kalau Muhammad meninggal, apakah saya akan kembali kufur? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada, apakah saya akan kembali kufur? Itu kemudian mentalitas umat Islam kembali kuat. Maka di akhir Allah katakan, wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah akan membalas orang-orang yang mensyukuri keberadaan Nabi Muhammad SAW. Karena betapa banyak, tidak sedikit orang yang setiap hari berjumpa Rasul, setiap hari ketemu beliau, setiap hari mendengar suara beliau, tapi faktanya orang-orang itu ternyata tidak mau mensyukuri. Maka bersyukurlah kita, orang yang secara timeline sejarah jauh dari beliau, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Secara fisik juga jauh dari beliau. Saya di Indonesia dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Amerika tentu juga semakin jauh. Para pemirsa IMSA dimanapun Anda berada, bahwa ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena Bilal pada saat meninggalnya Rasulullah SAW pun beliau tidak sanggup meneruskan suara adzannya. Hingga pada saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu beliau tercekat. Beliau tidak mampu meneruskan adzannya. Lalu beliau memohon diri untuk tidak beradzan selama lebih dari 3 tahun. Karena beliau hijrah ke Damaskus. Hingga pada akhirnya beliau kembali setelah bermimpi. Dan pada saat berjumpa Amirul Mukminin karena sudah berganti khalifah, diminta untuk adzan, beliau menolak. Tapi kemudian datanglah Hasan dan Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Maka karena Hasan dan Husain ini adalah orang-orang yang semasa kecilnya sangat dekat dengan Bilal bin Rabah, maka kemudian di sore hari itu Bilal kembali mengumandangkan adzan yang sudah hilang 3,5 tahun yang lalu. Adzan yang sangat khas karena beliau adalah orang yang sangat-sangat dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Jadi intinya di ayat 144 ini ingin menggambarkan kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kalian ini mau balik lagi atau bagaimana? Sedangkan kita dibalik. Kalau untuk kita membaca ayat ini terbalik. Maksudnya apa? Kalau Nabi Muhammad SAW kita beriman kepada beliau saat tidak melihat, saat tidak berjumpa, sekarang kita balik. Apakah pada saat Rasulullah SAW saat ini hadir bersama kita, live streaming bersama kita, ada bersama kita, atau yang posisinya beliau hadir ikut memberikan tausiah bersama kita, siapkah pada saat beliau bertanya, apakah engkau sudah membaca Al-Quran hari ini? Apakah engkau mensyukuri nikmat Al-Quran? Sudah berapa banyak yang engkau baca? Berapa banyak yang engkau tadaburi? Itu mungkin kita akan keluh lidah kita. Kita itu termasuk al-fakir, termasuk saya. Kita akan malu. Kenapa? Karena kan tadi di depan kita sebutkan betapa luar biasanya bulan Ramadan yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia semua. Malaikatnya, nabinya, bulannya, malamnya, dan sebagainya. Dan Allah melalui Rasulnya mengatakan, beliau bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kal baitil kharik, seperti rumah itu seperti hanya rumah yang rusak, seperti halnya kuburan dalam sabda beliau yang lainnya. Artinya kalau selama 2-3 hari, kadang naudzubillah 1 minggu, mungkin bisa jadi 1 bulan, rumah kita tidak ada ayat-ayat Al-Quran terdengar, berarti seperti hanya kita bermalam di kuburan. Maka sangat wajar jika umat Islam kemudian bangun di pagi hari seperti halnya mayat-mayat hidup. Peradaban yang dipersembahkan oleh mayat hidup tidak dianggap oleh manusia. Barangkali kitalah yang menistakan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita malu kalau seandainya beliau kemudian mengatakan, sunahku yang ini kok sekarang jarang aku lihat di jalan. Sunahku yang toleran ruhama ubainahum, kok sekarang justru sesama umat Islam saling cakar-cakaran.
sunnahku yang ini, kita akan malu, kita balik. Bagaimana kalau Rasul menanyakan itu? Dan yang ketiga, kata Muhammad sekalipun tidak dipanggil dengan kata itu, Allah menggunakannya tetap disebut wa ma Muhammadun, ada illa rasul. Dikaitkan tetap sekalipun itu Muhammad sebagai manusia, beliau disebut sebagai manusia, tapi ada illa rasul. Baik, takut terlalu asik kita nggak bisa move ke berikutnya. Saya baca kedua ayat Al-Ahzab ayat 40. Ini lebih berat konsekuensinya karena berkaitan dengan putra angkat beliau namanya Zaid. Zaid bin Haritha itu terkenal sebagai putra angkat beliau. Saking terkenalnya itu sampai disebut dengan Muhammad, Zaid bin Muhammad. Hingga ditegur Allah dalam surat Al-Ahzab. Dan pada akhirnya Zaid bin Muhammad ini dilamarkan oleh beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh, seorang bangsawan yang masih bersaudara. Nah, akhirnya terjadi disharmonisasi karena nggak harmonis. Maka Zaid ini kemudian mengeluh, mengadu kepada ayah angkat beliau Rasulullah SAW. Di ayat sebelumnya digambarkan Rasul mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zaujak, kamu sabar sama istrimu, jangan kamu ceraikan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Zaid mau jalan pulang, Jibril turun membawa perintah Allah, Muhammad, kamu katakan sama anak angkatmu suruh ceraikan itu istrinya. Wow, berat. Coba kalau kita berada pada posisi orang tua, anak kita yang sedang bersengketa dengan pasangan hidupnya, mengadukan ke kita dan baru saja kita kasih advice supaya tidak menceraikan, lalu tiba-tiba kita anulir itu. Tiba-tiba kita katakan ceraikan aja. Oke lah, nggak apa-apa. Jalankan. Tapi lebih berat adalah perintah berikutnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah nikahi Zainab binti Jahsh. Oh, apa kata dunia? Di zaman itu yang menikahi mantan menantunya aib sekali. Dan saya kira sekarang juga akan menjadi aib. Lalu Allah katakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah." Ini yang walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan sekedar seorang ayah. Sekalipun dia seorang ayah, dia posisinya juga sebagai Rasul yang membawa risalah. Jadi aib tidaknya, satu, itu yang menentukan adalah Allah. Makanya nanti penentuan aurat itu tidak bisa seenaknya. Karena mohon maaf, mungkin di timur pakaiannya sangat tertutup. Ketika di barat terbuka sedikit itu biasa. Lalu yang dinamakan aurat itu yang seperti apa? Oh, itu fleksibel. Oh, tidak. Ada batasannya. Jadi aib dan tidak itu yang menentukan adalah Allah melalui Rasulnya, melalui Al-Quran, melalui sunnahnya, melalui syariatnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin Rasulnya yang langsung dijadikan contoh. Dan itu berat. Banyak orang tidak memvisualisasikan. Rasulullah SAW punya istri Zainab binti Jahsh, punya istri Safiyah binti Huyai, punya istri lebih dari satu. Mungkin khusus para ibu-ibu akan merasakan kalau disinggung pernikahan Rasul yang punya istri lebih dari satu, akan merasa kurang nyaman membicarakan itu. Padahal sesungguhnya pernikahan Rasul itu adalah syariat. Syariat untuk membuktikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa yang dikatakan aib bukan yang dikatakan orang. Karena pada faktanya Zaid bukan anak kandung Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh dinisbatkan. Zaid bin Muhammad tidak boleh. Yang disebut adalah Zaid bin Harisah. Baik, ini cerita lain waktu kita sambung. Dan yang ketiga, di surat Muhammad ayat 2 Allah katakan, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim." Di sini tidak ada kata-kata Rasul, tapi wa huwal haqqu mir rabbihim. Muhammad tidak bisa dipisahkan dari Rabbnya. Nah, sekalipun di sini Rabbnya disebut Rabbihim, yaitu Rabbnya orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, dalam surat Al-Fatah, Allah SWT mengatakan, bahkan langsung digandeng ya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya sifat pengikutnya asyidda 'alal kuffar. Ingat, asyidda itu bukan keras. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Tegas itu bukan keras. Tegas itu jelas dalam berinteraksi.
Saya berinteraksi dengan non-muslim, tegas. Saya berinteraksi dengan muslim, ruhama'u bainahum, ada sifat lemah lembutnya. Berbicara toleransi kepada semuanya, tapi ada batasannya. Jangan dibalik. Toleransi dengan sesama muslim, ada mi'yarnya, ada ukurannya. Toleransi dengan non-muslim, ada batasannya. Kalau sudah masuk dalam ranah akidah, toleransinya lebih sempit, bahkan bisa sangat-sangat sempit sekali. Presisinya sangat ketat. Tetapi, ini tidak mengurangi karakter ketegasan. Identitas itu penting. Jadi, sesungguhnya penyebutan 4 nama ini sendiri, Muhammadur Rasulullah di surat Al-Fatah dengan karakteristiknya yang panjang. Silahkan nanti kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran, bisa membahas lebih lanjut karakter di surat Al-Fatah. Lalu kemudian surat Muhammad itu berbicara tentang Al-Qital, peperangan, itu menunjukkan juga identitas. Dan sebelumnya tadi surat Al-Ahzab menunjukkan tentang beliau bukan hanya sebagai seorang ayah. Dan di surat Al-Imran, surat yang sangat membuat mentalitas kembali terangkat. Nah, sesungguhnya saya ingin mengajak ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran, ingin kita fokus pada slide yang ke-12, yaitu tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahwa Rasul itu adalah pemimpin bagi segala hal dan dimanapun dan bagi siapa saja. Beliau kita sering mendengar dan membaca bahwa Rasulullah SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Meskipun beliau terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, tapi beliau adalah Sayyiduhum. Jadi pemimpin mereka, meskipun sekaligus diutusnya yang paling akhir. Nah, yang paling akhir itu bukan berarti kualitasnya paling kurang bagus, tetapi yang paling akhir itu justru diangkat sebagai pemimpin mereka. Lalu beliau itu waliyul mu'minin, yaitu adalah pemimpin orang-orang yang beriman, ya. Dan yang ketiga, beliau itu adalah pemimpin segala jenis manusia, bukan hanya orang Arab, berbagai macam jenis, suku dan sebagainya. Saya sebagai orang Jawa, nanti ada yang orang Sunda, itu di Indonesia aja, nanti ada orang Afrika, ada orang Amerika, orang Asia, sama. Pemimpin semua manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad juga risalahnya untuk jin dan manusia. Lalu beliau adalah pemimpin makhluk-makhluk Allah, semua. Sayyidil khalaiqi wal bashar. Lalu yang menarik adalah ternyata selain itu disebut ya, beliau itu juga pemimpin negara, pemimpin pasukan. Di usia yang sudah sangat tua, beliau itu turun di peperangan seperti Tabuk yang dalam perjalanannya itu jaraknya lebih dari 1000 km. Kendaraannya bukan kendaraan ber-AC, tapi menaiki kuda perang, menaiki kuda perjalanan. Kemudian beliau juga pemimpin di rumah tangga, jangan kita lupakan, seorang suami dan juga seorang istri. Dimensinya sangat banyak dan saya akan tutup ada 7 atau 8 poin, nanti kita bisa diskusi lagi di forum dialog setelah ini. Beliau itu ternyata pemimpin di dunia dan di akhirat. Nah, saya akan bacakan hadisnya di slide selanjutnya. Di hadis itu mungkin tidak diartikan tertulis ya, karena hadisnya sangat panjang sekali. Saya ceritakan bahwa suatu ketika Rasul diperlihatkan tentang yang akan terjadi nanti. Jadi ini disebut dengan visualisasi futuristik. Itu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pewahyuan itu terjadi. Jadi yang akan terjadi dan belum terjadi. Misalnya di dalam surat Al-Fajr, Allah ketika mengatakan وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Itu disebut dengan visualisasi futuristik. Bagaimana kita membayangkan malaikat dibariskan Allah, panitia-panitia hari kiamat dibariskan Allah. Kan kita memvisualisasikan malaikat yang menjaga neraka di sana, yang menjaga surga di sana, yang bagian protokolernya. Karena setiap orang dibangkitkan Allah di dalam surat Qaf, kullu nafsin waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap orang bangkit ada protokoler yang menyertainya satu dan satu orang lagi yang membawa catatan amal. Nah, jadi digiring nanti dia kumpulnya di mana. Nah, baik, saya bacakan di sini. Ini futuristik. Nanti di hari kiamat itu uridu 'alal anbiya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, ini banyak ya, saya singkat. Ada nanti nabi yang duduk
kaumnya 10 orang, kaumnya 40 orang, 100, 1000, 2000, 100, macam-macam. Kemudian beliau bertanya, kok ada orang 3 duduk, kemudian nggak ada lagi, nggak ada umatnya, kenapa? Dijawab sama malaikat, itu nabi yang mereka belum sempat berdakwah dan beriman dari kaum, tapi dia dibunuh. Kita kan pernah membaca surat Yasin ya. Di surat Yasin itu coba kita lihat. Ada kata-kata fa'azzazna bitsalitsin. Diutus Rasul 1 kurang, tambah lagi 1 kurang, tambah lagi fa'azzazna bitsalitsin. Itu 3 Rasul nggak mau beriman mereka. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari jauh orang yang beriman kepada 3 Rasul ini mendakwahi kaumnya. Tapi faktanya mereka juga bandel. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan kumpulkan itu nabi yang tidak punya umat. Bukan berarti mereka dianggap gagal. Atau Nabi Nuh itu kalau dalam manajemen modern bisa jadi dianggap gagal. Berdakwah 950 atau 1000. Kenapa 1000 dikurangi 50? Karena 50 tahun pertama harmonis. Surat Al-Ankabut 14 ya. Itu disebut angkanya nggak strict 950, tapi 1000 dikurangi 50. Karena 50 tahun pertama kalau Nabi Muhammad 0 sampai 40 harmonis. Dianggap mulia, beliau sebagai pemimpin. Tapi setelah klaim, setelah beliau memproklamirkan sebagai Rasul, dimusuhi. Nah, ini penyebutan-penyebutan kita ingin memvisualisasikan. Ada suatu ketika sampai, itu kenapa? Siapa mereka? Saya bacakan hadisnya di sini. Itu siapa yang banyak sekali? Al-isabatu min ummatihi. Dijawab, hada aku Musa bin Imran. Ini Nabi Musa. Kemudian beliau langsung saking cintanya dengan umatnya, aina ummati. Kemudian Nabi Muhammad disuruh melihat kanan. Haula'i ummatuk atarda bidzalik. Oh, banyak sekali. Beliau tersenyum. Kemudian coba kamu lihat sebelah kiri. Oh, banyak sekali. Atarda bidzalik. Itu umatmu banyak sekali. Lalu kemudian di depan banyak yang gerombolan itu ada cahaya. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, itu apa? Kemudian Jibril menjawab, haula'i sab'una alfan min ummati. Itu di antara mereka ada 70.000 orang di antara umatnya. Mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. 70.000 orang itu adalah orang yang memasuki surga tanpa dihitung-hitung. Jadi langsung pakai jalan tol. Nah, itu yang sahabat yang disampaikan hadis ini langsung berdiri, Ukasha. Nah, Ukasha berdiri. Ukasha ibn Mihsan berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ini berarti kecerdasan visualisasi dia. Dia memvisualisasikan hadis itu seolah-olah ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihitung-hitung, directly, langsung. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk itu. Rasulullah langsung mengangkat. Ya Allah, masukkanlah Ukasha termasuk di antaranya. Maka kemudian apa respon para sahabat? Oh, yang lain angkat tangan. Ya Rasul, saya juga pengen. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad sabaqaka biha Ukasha. Yang gratisan kayak begini mah udah duluan. Kamu udah didahului sama Ukasha. Yang lain nggak usah. Oke, kita nggak bicara angkanya, tapi menariknya ada 2 di sini. Rasul itu nanti pemimpin hari akhirat. Surga diharamkan bagi siapa saja sebelum beliau dan umatnya masuk. Ya. Yang dihisab pertama kali, yang memasuki di sana, yang mendapatkan syafaatul uzma, yang melakukan banyak hal, itu nanti adalah semua kepemimpinan di akhirat ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang saya sebut dengan inspirasi kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu pemimpin dengan punya multidimensi. Bahkan mohon maaf, selama ini kan kita diajarkan di dunia, sering saya juga mendengar istilah universe. Universe itu alam, ya. Ya mungkin sebagian orang selama ini sayangnya kenal universe itu dari Miss Universe-nya saja. Ya seolah-olah itu orang tercantik sejagat. Nah, ini kan konsepnya universi, satu alam. Padahal kita ini diajarkan multiversi. Faktanya apa? Lihat dalam Al-Fatihah ayat kedua atau sebagian menghitungnya di ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bukan alam satu, tapi alamin. Alam yang banyak. Alam kematian, alam barzah, alam gaib, alam di timeline yang dulu. Jadi kita ini tersambung.
Dalam doa kita aja, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Artinya kita ini terikat, ukhuwah kita itu lintas alam. Bukan hanya lintas bangsa, lintas suku bangsa, lintas bahasa, tapi lintas alam. Dengan orang yang sudah tidak ada fisiknya, hidup bersama kita, dengan mukminun yang hidup di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, kita ini connecting. Jadi luar biasa. Ini konsep kepemimpinan yang sangat dahsyat. Bukan hanya konsep kepemimpinan universi, tapi multiversi. Rabbul Alamin, Allah mengajarkan kita. Lalu, coba kita lihat. Setelah inspirasi kepemimpinan itu, di sini akan saya sebutkan 8 konsepnya. Mudah-mudahan masih ada waktu 5-10 menit. Nanti tepat di 10 menit yang akan datang. Nanti saya kembalikan kepada Mas Bayu untuk kita dialog. Inspirasi kepemimpinan Rasulullah SAW setidaknya ada 8. Yang pertama, keteladanan. Beliau itu selalu menjadi contoh. Entah contoh yang manis ataupun yang pahit seperti tadi itu. Ketika beliau masam, ditegur oleh Allah, langsung turun. Ada sawakawalla. Kalau seandainya Rasul itu tidak amanah, itu ayat dikit. Ya, ayat yang berkaitan dengan teguran dengan Zainab bin Jahsh tadi, harusnya dikit. Dikit itu maksudnya nggak ada ayat itu. Ya. Lalu ayat yang berkenaan dengan yang kurang nyaman, itu pasti dikit. Tapi faktanya, beliau sampaikan, keteladanan. Pada kasus Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Masya Allah, berat itu hidupnya. Berat sekali dalam surat An-Nur itu. Tapi disampaikan, kasus itu pahit. Disampaikan. Padahal zaman itu belum ada infotainment. Tapi disampaikan. Jadi luar biasa. Yang kedua, beliau itu memotivasi. Tidak ada orang yang frustasi yang tidak dimotivasi oleh Rasul. Contoh saja Abu Umamah. Abu Umamah ini dalam hadisnya ya. Satu sore beliau terbengong di teras masjid. Rasul perhatiin aja. Hari kedua seperti itu. Hari ketiga masih seperti itu. Rasul samperin. Ya Abu Umamah, apa yang terjadi padamu? Saya perhatikan gini. Oh, enggak apa-apa ya Rasul. Tapi tabiat Rasul dikejar sampai ada solusinya. Ternyata selidik punya selidik, Abu Umamah ini terjerat hutang. Lalu kemudian beliau sabdakan, awala adulluk, maukah saya kasih tunjuk? Sebuah doa yang kamu baca setiap pagi dan petang akan membebaskanmu dari perasaan punya hutang. Kalau bebasin hutang mah harus dibayar. Tapi ini mentalitinya. Doa itu menjadi viral kan, terkenal sampai sekarang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kesedihan, ham, pikiran, itu aja dipikir. Kayak gelas yang ada di depan saya ini. Gelas ini nggak berat. Yang disebut ham itu kalau saya pegang begini 2 jam selama saya menyampaikan ini pegel. Maka masalah itu nggak. Jangan dipikirin aja. Kita terlalu banyak hidup kita untuk kita nikmati, untuk kita perjuangan, untuk kita kontribusi. Kita punya masalah, kita pikirin ya jadi ham besar. Maka a'udzubika minal hammi yang menyebabkan al-hazan. Jadi sedih kita. Wa'udzubika minal ajzi menyebabkan kelemahan. Wal kasal, kalau orang udah lemah, malas doanya, nggak bekerja. Kalau udah lemah, malas, juben, menjadi penakut, bukhel, menjadi takut memberi, menjadi pelit. Wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Dan klimaknya kalau itu sudah diatasi yang 6 sebelumnya, dia tidak perlulah hidup mengikuti gaya sehingga berhutang. Hutang itu pasti orang namanya hidup berhutang, berhutang fisik, materi, berhutang budi, berhutang jasa, tapi itu tidak membebani. Kalau itu membebani, Nabi Musa nggak akan bisa berdakwah pada Fir'aun. Karena nanti faktanya di Syu'ara 18 beliau ditegur. Kamu berdakwah. Walabista min umurika sinin. Alam nurabbika fina walidan. Walabista min umurika sinin. Kata Fir'aun di surat Asy-Syu'ara 18. Mau berdakwah, kamu kan aku yang mungut, yang besarin. Oh maaf, ya aku akui. Aku juga berbuat salah. Tapi dakwah tetap harus disampaikan. Ini mentality ya, memotivasi. Yang ketiga, inspirasi beliau, percaya. Banyak penugasan. Ini kalau saya ceritain satu-satu, waktu nggak cukup. Yang keempat, bertanya dan mengevaluasi. Paling sering beliau. Kaifa asbahta, bagaimana kondisi kamu, bagaimana... Ini ditanya. Orang kalau ditanya kan jadi malu. Pernah suatu ketika, ada seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat. Beliau baru masuk Islam. Kemudian, beliau cuma dipesan. Saya nggak minta macam-macam sama kamu. Satu aja permintaan saya. Kalau saya tanya, kamu jawab jujur. Nah, sahabat itu, meskipun saya
minum khamr meskipun saya melakukan ini, meskipun saya melakukan, iya, salah. Lalu ternyata satu pesan itu luar biasa. Setiap ketemu ditanya gimana, masih minum khamr atau enggak, gimana kamu sholatnya rajin atau enggak. Sahabat itu akhirnya mikir, masa sih iya, kemarin ditanya saya minum khamr, besok kalau ketemu ditanya lagi minum khamr, malu dong. Ternyata pertanyaan Rasul itu bentuk perhatian, dan itu kepemimpinan yang luar biasa, kepemimpinan yang merasa seseorang kalau ditanya itu diperhatikan. Lalu yang keempat, memaafkan. Ini ada di dalam surat Ali Imran. Ini ayatnya terkenal sekali. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dalam kasus perang Uhud, kesalahan yang dilakukan umat Islam banyak. Ada yang berkhianat secara tidak sengaja, terprovokasi, 300 orang mundur. Dalam kasus perang Uhud yang tadi turun tidak taat perintahnya dan sebagainya, banyaklah. Kata Allah apa kepada Nabi Muhammad? Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Mereka itu anak buah kamu. Mereka itu orang yang kamu pimpin. Maafin. Kesalahan wajar. Yang luar biasa, wastaghfir lahum, kamu beristighfarlah untuk mereka. Dan wasyawirhum fil amr, dan kamu harus meminta maafkan, menggunakan mereka lagi untuk bermusyawarah. Lalu yang keenam, penugasan. Banyak edukasi. Yang ketujuh, dekat dan mencintai, dikenal. Dan yang terakhir ada isyarat regenerasi. Beliau ke Abu Bakar, nanti Abu Bakar ke Umar, dan seterusnya. Baik, karena waktu sudah habis, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya sebutkan saja di sini. Seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dari pribadi. Maka Rasul, sebagai Rasul iya, sebagai Nabi iya, sebagai kepala negara iya, sebagai panglima iya, sebagai suami iya, sebagai ayah iya, sebagai tetangga iya, sebagai imam salat iya, sebagai guru, sebagai pebisnis ya. Lalu kemudian ada juga beliau sebagai tuan rumah kalau punya tamu. Sahabat yang baik, pemberi contoh, motivator, sehat, bugar. Nah, ini luar biasa. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Maka saya akan tutup kenapa ini disebut Tarhib Ramadan ini. Karena ini kita perlu persiapan. Jujur ya, umat Islam baru akan siap Ramadan kalau sudah sidang isbat. Padahal jauh hari sebelum Ramadan, para sineas, insan perfilman udah nyiapin itu sinetron yang akan diputar di bulan Ramadan. Produk-produk yang akan diputar bulan Ramadan. Al-Fakir juga rekaman untuk bulan Ramadan sudah selesai 1 bulan setengah yang lalu. Artinya yang bahkan yang impor kurma juga sudah selesai. Tapi umat Islam nggak ngeh. Padahal Ramadan itu bukan sekedar itu. Di situ kenapa kita perlu nyambut supaya kita siap, di dalamnya ada Al-Quran. Ingat, saya akan tutup dengan surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsa. Allah tahu engkau nggak bisa sholat lail, kadang nggak bisa setengah, kadang nggak bisa sepertiga, kadang nggak bisa berdua. Allah Maha tahu pendek panjangnya malam. Tapi kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi tetap kalau bisa, karena Al-Qur'an turunnya di malam hari, kamu baca Al-Qur'an malam hari. Satu hari nggak sempat, tapi malam hari coba kamu baca. Lebih bagus lagi digunakan dengan qiyamul lail. Allah katakan apa? Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yabtaguna min fadlillah. Di antara kalian ada juga yang kerjanya di malam hari. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang berjaga-jaga di perbatasan, bertugas militer di malam hari. Diulang lagi, faqra'u ma tayassara minhu. Tetap baca Quran. Maka ketika Rasul ada terus kemudian nanya, "Kamu sakit enggak?" "Enggak ya Rasul." "Kamu kerjanya malam enggak?" "Enggak ya Rasul." "Engkau militer jaga perbatasan malam enggak?" "Enggak ya Rasul." Nah, yang terakhir nih kita bakal deg-degan. Baca Quran enggak malam tadi? Enggak ya Rasul, kita akan malu. Karena sentuhan dengan Al-Quran itu menjadikan seseorang seperti Lailatul Qadar. Maka sambutlah bulan Ramadan. Saya tutup dengan sabda Rasulullah. Al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang beriman membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah itu jenis terbaik dari buah jeruk. Rihuha thayyibun. Harum baunya, wa ta'muha khulwun. Rasanya sangat manis, bersinar, tidak menjadi kuburan. Dia ceria, menginspirasi kebaikan. Dan itulah pemimpin-pemimpin yang kita harapkan sekarang. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Mohon maaf kalau terlalu lama. Nanti kita bisa berdialog lebih luas lagi. Dan ada masukan, ada kritikan akan lebih bagus. Sehingga kita betul-betul siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran. Barakallahu li wa lakum
ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mohon maaf atas keterbatasan, saya kembalikan kepada Mas Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.